Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Setelah saya datang ke sini, ya Allah, kudu nangis aku, astagfirullahaladzim. Bilang pada saya, Bu, sekali-kali ke Balai Jagong dong, lihat situasinya. Astagfirullah, saya mengurut dada, teman-teman. Menurut saya sudah saatnya pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Kudus membentuk satgas sampah khusus di Balai Jagong. Ini banyak pedagang PKL ini yang mereka tidak ada pembeli, hanya duduk-duduk tetapi sampah berserakan di sekelilingnya dibiarkan. Ada satu orang satgas. Tugasnya apa? Memastikan semua wilayah dan kawasan Balai Jagong ini bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempah. Perempuan itu harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, saat ini aku lagi ada di Balai Jagong. Dulu bayangan saya ketika Balai Jagong ini dibangun, harapan kami itu sudah tidak ada event di alun-alun. Artinya alun-alun ini terjaga marwah dan wibawanya. Nggak ada dangdutan di situ, nggak ada event musik di situ. Karena di samping pendopo ini perlu dijaga kewibawaannya, juga ada keberadaan MAK atau Masjid Agung Kudus, yang setiap hari hampir setiap waktu sholat itu ada majelis taklim atau ada pengajian-pengajian keagamaan. Di samping itu di alun-alun juga tidak ada lahan parkir yang memadai. Dampaknya adalah alun-alun menjadi rusak, rumputnya menjadi rusak. Nah, harapan saya dulu Balai Jagong ini menjadi salah satu alternatif untuk tempat event yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta, untuk digeser dari alun-alun menuju ke sini. Tapi setelah saya datang ke sini, ya Allah, kudu nangis aku, astagfirullahaladzim. Bilang pada saya, Bu, sekali-kali ke Balai Jagong dong, lihat situasinya. Astagfirullah, saya mengurut dada, teman-teman. Menurut saya sudah saatnya pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Kudus membentuk satgas sampah khusus di Balai Jagong. Jadi mungkin di Balai Jagong ini di mapping ada beberapa wilayah, wilayah utara, selatan, barat, timur, begitu. Masing-masing wilayah ada satgas sampah yang petugas ini mobile untuk bisa mengkondisikan semua wilayah itu bersih. Caranya bagaimana? Apakah satgas sampah itu harus nyapu sendiri, harus membersihkan sampah sendiri? Enggak. Mereka bertugas hanya mengawasi, memastikan bahwa sampah sudah diambil, bahwa pedagang yang jualan di sini mau ikut nyapu. Jadi saya melihat ini semua adalah sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung yang ada di Balai Jagong, tetapi hampir mayoritas ini bekas makan. Kalau jualan minuman ya sudah, gelas yang plastik jangan, masih gelas, masih dikasih sedotan, masih dikasih plastik, gitu nggak perlu. Ini perlu ada kesadaran dari semua pihak. Kalau tidak, Balai Jagong ini akan menjadi tempat yang sangat dihindari oleh masyarakat Kudus. Dulu menjadi tempat yang diimpikan. Wah, nanti ada Balai Jagong loh, tempat kongko, tempat senang-senang. Tapi ternyata baru masuk saja tadi, sampah sudah kanan kiri di sepanjang jalan, naudzubillah min dzalik. Dan saya melihat pohon-pohon yang di pintu masuk itu sudah saatnya dipangkas, sehingga tidak terlalu rimbun begitu, tapi menunjukkan sebuah keceriaan. Tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau malam ini kesannya ya horor, pohon-pohon itu, karena sudah sangat ke bawah ya tumbuhnya. Jadi mungkin perlu dipangkas. Saya rasa pemerintah tidak sepenuhnya harus bertanggung jawab, karena saya yakin memang mengatur satu unit institusi saja sulitnya minta ampun, apalagi mengelola, mengatur masyarakat dari berbagai segmen. Artinya kita menyadari pengunjung Balai Jagong ini tidak melulu orang Kudus juga, tidak melulu anak-anak, tidak melulu remaja, tidak melulu orang tua. Dari semua elemen masyarakat, dari semua unsur usia dan umur dari pengunjung, semua ada. Karena benar-benar tempat ini enak untuk jogging, enak untuk lari-lari pagi, enak untuk kongko-kongko, sekedar makan-makan bersama keluarga. PKL-nya banyak, aneka makanannya murah-murah.
Tetapi ketika tempatnya sekumuh ini gitu loh, Masya Allah, astagfirullahaladzim, kudun jerit rasane. Apa yang bisa diharapkan dari kota Kudus yang dapat adipura? Kota Kudus yang notabene masyarakatnya itu terpelajar, pinter ngaji, santri, kebersihan bagian dari iman. Tapi Balai Jagongnya seperti ini dan semua seakan menutup mata. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sebagai masyarakat biasa tentu menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Tapi ini kan fasilitas umum, ini fasilitas publik. Tidak bisa kita membiarkan seperti ini. Harus ada satgas sampah di semua sudut. Tadi saya menyempatkan diri memang berkunjung ke toiletnya. Kotak toiletnya saja sudah luar biasa, ya Allah. Kenapa tidak dibikin yang bagus, yang rapi? Karena orang datang, kongko-kongko ini harus dimanjakan matanya dengan sesuatu yang indah, asri, menyenangkan, bersih, kan begitu. Tetapi ternyata kita datang ke Balai Jagong, hawanya kayak duduk Kudus gitu loh. Ini bukan Kudus, ini tempat apaan sih? Di mana-mana sampah, kok seakan-akan semua menutup mata. Jadi mohon dengan sangat segera ada ini satgas sampah di semua sudut. Sudut utara, sudut timur, sudut barat, sudut selatan, semuanya ada satgas sampah dan harus menghimbau kepada semua pedagang. Aku sampai rawani ngadeg karena ngerti sepanjang mata ini sampah-sampah tok. Dan mohon maaf ya, ini banyak pedagang PKL ini yang mereka tidak ada pembeli, hanya duduk-duduk tetapi sampah berserakan di sekelilingnya dibiarkan. Kalau ini ada satgas sampah, pasti ada kesadaran dari mereka karena mereka juga hidup di sini, cari makan di sini. Nanti pengunjung juga tidak akan gampang membuang sampah kalau setiap sudut ada tempat sampah yang representatif. Kalau perlu dibikin permanen yang besar gitu, dibikin permanen yang sekiranya cepat bisa ditangani sampah-sampah ini. Teman-teman, ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Saya tidak membayangkan ternyata Balai Jagong itu sekuotor ini. Makanya banyak sekali, Bu tolong dong Mbak, tolong dong ke Balai Jagong, lihat kondisinya. Saya mengusulkan kepada pemerintah daerah, satu, membuat satgas sampah khusus wilayah Balai Jagong. Di setiap sudut ada satu orang satgas. Tugasnya apa? Memastikan semua wilayah dan kawasan Balai Jagong ini bersih. Sampah segera diambil, tempat disapu, pedagang dihimbau untuk punya tempat sampah di dekatnya. Jadi semua pedagang itu di dekat outletnya ada tempat sampah. Mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan pengunjung semua dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, teman-teman. Jangan sampai bilang bahwa memang masyarakat kandhanane angel, tidak. Masyarakat sudah disibukkan dengan kebutuhan yang luar biasa. Mereka ketika mau buang sampah dan ternyata tidak ada tempat sampah, ya mereka tinggal nguncalke. Tapi ketika di semua sudut disediani tempat sampah yang representatif, bukan hanya tempat sampah yang asal ada, mohon maaf, saya katakan seperti itu kan asal ada. Tempat sampahnya sudah penuh dan jangkauannya jauh. Kalau dia jajan di sini harus ke sana, nggak mungkin. Jadi artinya apa? Setiap sudut yang dekat pedagang itu harus ada tempat sampahnya. Dulu saya berharap Balai Jagong ini fungsinya hampir mirip-mirip seperti hutan kota. Di sini banyak pohon-pohon yang ditanam. Syukur-syukur di sini ada jeruk bali, ada kelengkeng, ada kopi, ada coklat, kemudian ada gedang biar, ada parijoto, ada sawo, segala macam pohon-pohon ditanam di sini, rasanya itu akan subur dan juga mengurangi sampah-sampah daun yang seperti ini. Ini mungkin perlu ada beberapa inovasi peremajaan tanaman supaya yang ditanam di Balai Jagong ini buah-buahan yang bermanfaat. Insya Allah nanti masyarakat akan melihat bahwa ada tanggung jawab moral di antara mereka untuk menjaga keasrian Balai Jagong jika harapan himbauan dari pemerintah daerah ini dilakukan secara masif dan struktur, apalagi bekerja sama dengan desa setempat.
kawasan Bali Jagong. Mungkin bagian parkirnya diserahkan kepada desa untuk menambah income pemerintah desa. Mungkin PKL-nya ditata, kemudian diidentifikasi bahwa masyarakat desa yang berjualan di sini mereka akan merasa memiliki kudus, terus menjaga kebersihan lingkungan. Dan seidealnya namanya saja Bali Jagong, berarti harus sering-sering dibikin jagong. Siapa yang jagong? Pemerintah dengan para elemen masyarakat. Siapa yang jagong? Guru-guru dengan siswa-siswanya. Siapa lagi yang jagong? Mahasiswa dengan dosennya. Siapa yang jagong? Keluarga-keluarga kumpul di sini. Ini kan Bali Jagong. Kenapa kok tidak ada yang jagong? Karena apa? Karena kumuh, karena kotor, orang nggak nyaman. Mosok makan enak-enak, lihat sampah berserakan seperti ini. Astagfirullahaladzim, kaya duduk kudus. Tolong perhatikan, ini amanah. Saya doakan para pemimpin, para pemegang kekuasaan, para penanggung jawab, terutama di Bali Jagong ini, secepatnya menemukan solusi mampu. Kalau misalnya ada 10 orang, dibagi semua kawasan, kalau ada yang kotor, tinggal kita marahin dia digaji kok. Apakah Kudus tidak mampu? Sangat mampu. Ini hanya memastikan mereka menjaga kebersihan Bali Jagong. Dan sekali lagi teman-teman, fungsikan Bali Jagong ini untuk tempat jagong. Kudus yang berkaitan dengan seni, drama, kemudian keramaian, sebaiknya dialihkan ke Bali Jagong. Jaga kewibawaan alun-alun, jaga juga kewibawaan pendopo, bahkan kalau bisa tosera tempat makan itu dipindah di sini juga bisa, karena saya rasa tosera itu yang aktif juga hanya beberapa abad, sehingga di depan pendopo itu bebas parkir. Jadi benar-benar pendopo itu orang lalu lalang jalan kaki sehat, semua saling menyapa, saling humanis begitu, tidak ada mobil parkir di depan pendopo. Kewibawaan bupati dan wakil bupati terjaga, masyarakat bisa saling sama rata begitu. Mereka datang ke pendopo nggak malu, nggak usah harus pakai mobil, nggak usah harus pakai motor, mereka jalan kaki, sepeda, semua sama ke sana jalan kaki. Mungkin hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Masyarakat sudah tidak butuh bangunan-bangunan yang megah. Kudus sudah full fasilitas bangunan megah. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga, menata situasi untuk kongko-kongko, untuk santai-santai setelah capek bekerja, itu asri, bersih, tertata, menunjukkan bahwa Kudus layak mendapatkan adipura yang sesungguhnya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu memang harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Semoga Bali Jagong ke depan semakin berbenah, bersih, tertata, dan semua nyaman untuk berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.